Halo orang-orang yang buburnya diaduk, sekarang kita lagi cobain Kia Seltos Diesel. Ini bukan sekedar crossover perkotaan, tapi dengan mesin diesel dan transmisi barunya, mobil ini lebih dari sekedar apa yang gue sebutkan tadi. Kenapa? Cek video ini. Sebelumnya, kita udah pernah bikin video tentang Kia Seltos yang pakai mesin turbo petrol. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek di sebelah situ. Karena sekarang kita bakal fokus ke perbedaan antara yang bensin dengan yang turbo diesel. Pertama dari luar dulu deh. Kalau dari luar, perbedaannya cuma di emblem di pintu bagasi belakang. Ada emblem CRDI, berarti Common Rail Diesel ya. Selain dari itu, sebenarnya hampir sama persis antara yang ini dengan yang bensin. Lampu depan masih full LED, terus ada ornamen kayak wajik atau diamond gitu ya di grillnya. Terus di peleknya itu ada center cap warna merah, lumayan bagus. Dan ada garis chrome di samping pintu kanan kiri yang seolah membagi antara bodi dengan atap. Coba kalau two-tone, pasti bagus. Atau chrome-nya itu diganti hitam juga pasti cocok. Yakin deh. Sama di belakang, di bagian tengah, bawah, itu ada lampu kabut belakang. Berguna banget waktu hujan daripada nyalain hazard. Tadi kita udah bahas luarnya, ternyata kalau dari dalam pun perbedaannya itu tidak terlalu banyak. Desain speedometer sama head unitnya masih sama. Dia tetap bisa Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless. Meskipun kalau pakai wireless kadang-kadang suka nge-lag, jadi kalau pakai kabel itu biasanya lebih lancar. Dan kita dapat mode berkendara atau mode traction itu yang beragam. Ada Eco, Sport, dan Normal. Terus tractionnya ada Snow, Mud, sama Sand. Pasti Snow nggak akan kepake kan. Terus tepat di atasnya ini ada AC yang syukurlah masih pakai tombol fisik. Jadi dimaininnya enak dan mudah buat dipakai siapa saja. Terus di bagian setir dia bisa tilt dan teleskopik seperti ini. Maju, mundur, naik dan turun. Joknya masih manual tapi pengaturannya lengkap ya, bisa maju mundur, naik turun, atau rebah dan tegak. Tapi untuk posisi nyetir di Kia Seltos ini dia memang agak sedikit tinggi ya. Jadi nggak kerasa kayak sedan atau hatchback, tapi memang ada sedikit ala-ala SUV atau crossovernya. Sedikit lebih tinggi, sedikit lebih commanding dan bikin kita ngerasa agak gagah gitu, agak tinggi kalau di jalan. Dan lingkar setirnya bagus, dia udah dilapis kulit dan banyak tombolnya. Sebelah kiri buat Bluetooth sama head unit, buat telepon juga, dan sebelah kanan ini buat MID dan cruise control. Nah, terus buat Seltos tahun 2021 dan 2022 dia udah ada update. Jadi di depan penumpang itu ada pad yang sekarang dia pakai lapis yang empuk-empuk ya, soft pad, sama ada aksen jahitannya. Sama di door trim juga sekarang ada empuk-empuknya, jadi enak. Joknya pasti kulit ya depan belakang, dan kalau misalnya kalian lihat di tengah itu ada dua cup holder dan rem tangan yang masih manual. Tapi kalau ini bagian tengah center console-nya dia bisa dimaju mundurin buat jadi armrest buat driver dan penumpang depan. Ini enak nih. Sama dia ada sunroof, dan ini yang gue suka dari Kia. Hampir semua mobil yang mereka jual di Indonesia ada sunroofnya. Picanto, Rio, Sonet, Seltos, Grand Carnival, semua itu pakai sunroof. Cuma buat yang kalian belum tahu, mobil ini adalah mobil impor dari negeri Vrindavan. Tapi build quality-nya bisa gue bilang lumayan oke. Tidak ada yang rattle dan tidak ada yang terasa tipis. Paling kalau soal desain, gue agak notice banget sama desain speakernya yang kayak penyok habis ketendang gitu. Terus untuk speakernya dia belum branded ya, dia standar Kia. Dan kalau malam-malam kita bisa lihat ambient light yang bisa kelap-kelip ganti warna, ngikutin beat musik yang kita mainin. Itu bagus. Terus di belakang dia itu space-nya lega, ruang kaki bagus, ruang kepala bagus. Dia ada armrest dan cup holder, ada AC dan ada charger di belakang. Mantap ya. Nah, sekarang kita udah masuk tol. Karena dikasih mobil enak dan mesin enak kayak gini, sayang kalau cobain cuma dalam kota sambil macet-macetan. Sekalian aja kita cobain di jalan tol, oke? Oke. Nah, sekarang untuk angkanya dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder dengan turbo diesel. Ya, ini adalah mungkin satu-satunya SUV atau crossover yang seukuran HR-V, CX-3, dan kawan-kawan yang menggunakan mesin turbo diesel. Tenaganya mungkin nggak begitu spesial ya, cuma sekitar 115 PS. Tapi torsinya itu yang istimewa. Berapa gede emangnya? 250 Nm. Itu udah kayak mesin sekitar 2500 atau 2700 cc. Which means itu
itu gede banget. Emang karakter mesin turbo diesel ya begitu. Tenaga mungkin ya standar cukup, tapi torsinya mantep. Terutama kalau RPM-nya itu sekitar 2000-an. Sekali kita kick down, 250 Nm itu langsung berasa. Enak banget. Dan ternyata Kia nggak cuma ngeganti mesinnya aja, gearbox-nya juga diganti. Jadi kalau yang turbo bensin kemarin itu dia pakai 7 percepatan kopling ganda, sekarang dia pakai 6 percepatan torque converter biasa. Mungkin ada yang tanya kenapa nggak pakai kopling ganda juga seperti yang bensin. Dugaan gue begini, jadi mungkin mereka sengaja ganti gearbox karena gearboxnya ini mereka memiliki rasio antar gigi itu yang lebih renggang. Jadi bukan close ratio, jadi jarak antar gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu perbandingannya tidak terlalu rapat atau tidak terlalu dekat. Itu menolong karakter mobil ini supaya meskipun torsinya itu gede, tapi dia tidak terasa liar atau brutal atau berlebihan. Dan jujur, gue masih bisa menerima konsep seperti itu. Jadi meskipun torsinya besar, dia tidak akan menjambak kita terlalu galak. Oke lah, pergantian giginya mungkin tuh nggak seagresif, seresponsif atau secepat yang DCT, tapi jelas gearbox ini lebih halus dan lebih menenangkan. Dan mungkin juga sedikit lebih awet, lebih tahan banting daripada yang DCT. Tapi itu mungkin biar waktu yang menjawab ya, soalnya kayak durability, reliability, dan keawetan itu benar-benar kita harus menunggu waktu. Karena mobil ini masih baru juga, kita nggak bisa ngomong soal durabilitas. Terus untuk peredaman suara si Kia Seltos diesel ini, itu juga lumayan bagus. Pertama-tama karena ini mesin diesel, harusnya ada suara khas mesin diesel dong. Tapi dalam sini itu nggak kedengeran sama sekali. Bahkan kalau orang awam nih ya disuruh masuk terus disuruh tebak, mereka pasti nggak akan ngira kalau ini diesel. Kedua, di sini lagi rame, ada motor, mobil, motong lalu lalang kayak gini. Suara-suara dari luar itu minim. Bahkan tadi kita juga udah sempetin lewat tol yang beton, itu suara-suara ban atau suara kolong pun itu nggak kedengeran mengganggu. Terutama kalau kita dari dalam sini dengernya. Itu enak banget. Nah, terus ini nih, konsumsi bahan bakarnya. Kita dapat berapa? Kita kemarin sempet macet-macetan dalam kota pakai mobil ini, dan gue dapet 12 km per liter lebih. Itu udah macet-macetan dalam kota. Bayangin, macet aja seirit itu. Dan gue juga pernah bawa mobil ini ke tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam dan pakai cruise control. Coba kira-kira dapat berapa gue? 15? Oke, tebakan bagus. 20? Ya, bagus ya, tapi gue dapat lebih dari itu. Gue dapat 25 km per liter. Gila itu sih. Kayak mobil hybrid aja. Kayak mobil hybrid, iritnya tuh nggak ngotak. Tapi emang mobil ini kan dia punya tangki diesel itu 55 liter. Dan dia cuma bisa dikasih bahan bakar diesel yang bagus kayak Pertadex dan semacamnya. Kita nggak rekomendasiin buat kalian ngisiin solar, biosolar atau solar yang biasa lah ke mobil ini. Karena kita nggak jamin sama daya tahan mesinnya. Mesin bagus, kasih bahan bakar yang bagus. Terus udah pada tahu belum kalau Kia sekarang punya logo baru? Jadi kalau yang lama kan itu cuma kayak oval, terus ada tulisan Kia gitu kan. Sekarang dia cuma tulisan Kia doang, tapi lebih tajam, futuristik, dan modern. Cuma kalau salah baca atau cuma lihat sekilas tuh kayak huruf KN. Masker kali KN. Logo barunya itu ada di depan, ada di belakang, ada di peleknya masing-masing, dan ada di setir. Terus mobil ini handlingnya tuh juga oke ya. Mungkin nggak setajam atau selincah Mazda, tapi mobil ini masih nurut kalau kita belok-belokin. Feel-nya juga masih enak. Terus apa aja catatan atau kelemahan mobil ini? Sebenarnya ya, nggak banyak yang bener-bener bisa dikomplain atau jadi masalah di mobil ini. Palingan itu cuma kayak dia wipernya belum frameless, terus sandaran belakangnya nggak bisa agak direbahin dikit lagi. Sama nggak banyak sih. Bahkan suara klakson yang menurut gue tuh kemarin hina banget atau cupu banget, mereka udah perbaikin. Nih, dengerin. Suara klaksonnya jadi bagus. Ini bener-bener mobil, salah satu mobil yang susah dicari celahnya. Ini mobil enak. Ya, jadi gimana kesimpulannya? Si Kia Seltos diesel ini salah satu mobil yang punya banyak banget nilai plus. Beneran, coba.
Tampilan luar dalam keren, build quality oke, feature-nya banyak, bahkan gimmicknya juga banyak kayak sunroof, Android atau Apple CarPlay, dan mesinnya udah bertenaga, irit. Ini mobil susah dibikin boros. Udah gitu bantingannya juga enak, di bawahnya juga masih ada kesan PD-PD-nya, bantingannya nyaman. Ini bener-bener salah satu mobil yang menurut gue punya nilai plus yang sangat mencolok di kelasnya, karena nggak ada mobil lain seperti ini. Bahkan gue curiga mobil ini akan jadi mobil yang sangat enak kalau kita pakai buat road trip atau jalan jauh. Misalnya Jakarta Surabaya, Jakarta Banyuwangi, Jakarta Semarang, Jakarta Brebes, lain-lain lah. Karena irit dan performanya itu, ini mobil cocok banget buat dipakai road trip. Susah dibikin boros. Karena dengan tangki 55 liternya, kalau misalnya penuh, gue yakin mobil ini bisa hampir 1000 km lebih. Ini mobil yang enak buat jarak dekat, enak juga buat jalan jauh. Multi talenta ini mobil. Oke, semuanya itu aja dari Autoland Max. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentarnya, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Gua Satrio pamit undur diri. Dadah.